Fakultas Adab dan Humaniora adalah fakultas pelopor dalam sejarah pendidikan tinggi agama Islam negeri PTAIN di Indonesia. Fakultas yang dulu bernama Fakultas Adab ini berawal dari berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA pada 1 Juni 1957. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960, ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN. Fakultas Adab yang merupakan pengembangan dari jurusan Bahasa Arab ini mendapatkan legitimasi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama nomor 35 tahun 1960. Kata adab sendiri mengandung arti sastra, adapun tambahan kata humaniora mengandung arti ilmu-ilmu humaniora atau kemanusiaan. Jadi, Fakultas Adab dan Humaniora adalah juga Fakultas Sastra dan Ilmu-ilmu Humaniora. Pada usianya yang telah mencapai setengah abad, Fakultas Adab dan Humaniora telah menyelenggarakan 5 program studi atau jurusan, yaitu program studi Bahasa dan Sastra Arab, program studi Sejarah dan Peradaban Islam, program studi Terjemah, program studi Ilmu Perpustakaan, dan program studi Bahasa dan Sastra Inggris. Pada tahun 2006, kelima program studi tersebut telah mendapatkan akreditasi nasional masing-masing dengan nilai A, kecuali program studi Ilmu Perpustakaan yang mendapatkan nilai akreditasi B. Memenuhi permintaan kalangan pekerja, baik pegawai negeri sipil maupun swasta, yang ingin melanjutkan pendidikan S1 di program studi pada Fakultas Adab dan Humaniora, maka sejak tahun 1998, Fakultas Adab dan Humaniora membuka program sore meliputi program studi Bahasa dan Sastra Arab, Ilmu Perpustakaan, dan Bahasa dan Sastra Inggris. Bersamaan dengan konversi IAIN menjadi UIN tahun 2002, nama Fakultas Adab juga mengalami perubahan menjadi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan nama ini dilakukan antara lain untuk mengubah citra dari paradigma lama yang hanya menekankan kajian bahasa Arab ke paradigma baru yang memberikan perhatian pada sastra, budaya, sejarah, dan ilmu-ilmu humaniora lainnya. Pada masa yang akan datang, Fakultas Adab dan Humaniora akan mengembangkan berbagai program studi baru yang dalam waktu dekat akan membuka program studi Bahasa dan Sastra Mandarin. Hingga kini, Fakultas Adab dan Humaniora telah mengalami 8 kali pergantian pimpinan, yaitu Profesor Haji Abdul Ghani 1960 sampai 1972, Dr. Haji Rofi'i 1972 sampai 1977, dan 1991 sampai 1994. Profesor Dr. Hatibul Umam 1977 sampai 1983, Dr. Andes Haji Abdul Muthalib Sulaiman 1983 sampai 1991, Profesor Dr. Hajah Nabilah Lubis MA 1994 sampai 1998, Profesor Dr. Haji Fatur Rahman Rauf 1998 sampai 2001, Profesor Dr. Badri Yatim MA 2002 sampai 2006, dan Dr. Haji Abdul Khair 2006 sampai sekarang. Visi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah menjadi fakultas terkemuka dalam bidang bahasa, sastra, budaya, sejarah, ilmu perpustakaan, dan ilmu humaniora lainnya dengan tetap memegang kaidah-kaidah keilmuan, norma-norma, dan etika agama sehingga melahirkan manusia yang unggul baik secara intelektual maupun moral. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka misi yang dituju adalah mendidik calon sarjana muslim agar mempunyai wawasan yang komprehensif dan analisis yang baik dalam bidang bahasa, sastra, budaya, sejarah, ilmu perpustakaan, dan ilmu humaniora lainnya. Menyelenggarakan pendidikan, riset, dan publikasi bidang bahasa,
sastra, budaya, sejarah, ilmu perpustakaan, dan ilmu humaniora lainnya yang berkualitas. Memadukan atau mengintegrasikan teori dan metodologi keilmuan dengan Islam, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan Islam dalam rangka kemajuan masyarakat dan peradaban. Tujuan fakultas: menghasilkan sarjana dalam bidang bahasa, sastra, budaya, sejarah, ilmu perpustakaan, dan ilmu humaniora lainnya yang memiliki keunggulan kompetitif. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Adab dan Humaniora tersebut kemudian lebih dispesifikkan dalam visi, misi, dan tujuan masing-masing program studi. 1. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Visi: menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset dan agama yang terkemuka dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi dalam bentuk kegiatan, pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Arab, pengkajian dan pengembangan bahasa dan sastra Arab, dan penyiapan SDM yang memiliki potensi dan kompetensi untuk mengaplikasikan bahasa dan sastra Arab secara optimal dalam kajian keilmuan dan keislaman sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Adapun peluang kerja alumni program studi ini adalah menjadi tenaga pendidik di bidang bahasa Arab, menjadi penerjemah baik tulis maupun lisan untuk tamu-tamu dari Timur Tengah, menjadi konsulat untuk berbagai negara Timur Tengah, menjadi peneliti dan pentahkik naskah-naskah Nusantara, dan menjadi pegawai negeri sipil. 2. Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam dengan visi menjadikan jurusan Sejarah dan Peradaban Islam sebagai pusat studi keislaman yang terbaik di Asia Tenggara. Dalam mewujudkan visi tersebut dilakukan berbagai kegiatan untuk mendidik mahasiswa menjadi sarjana yang ahli dalam bidang sejarah dan peradaban Islam yang siap menyumbangkan keahliannya untuk membangun masyarakat utama. Mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang memiliki integritas keilmuan dan moral yang tinggi. Mendidik mahasiswa agar dapat membangun tradisi riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam. Mendidik mahasiswa untuk dapat turut memperkaya kebudayaan nasional, mendidik mahasiswa agar mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membangun bangsa Indonesia. Dengan tujuan untuk melahirkan sarjana muslim yang ahli dalam bidang sejarah dan peradaban Islam kawasan Timur Tengah, Eropa, Afrika, Persia, dan kawasan Asia Tenggara. Peluang kerja dari alumni program studi ini adalah menjadi tenaga pendidik di bidang sejarah dan peradaban Islam, menjadi pemandu wisata keislaman baik di dalam maupun di luar negeri, menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah seperti Arsip Nasional, Pusat Kebudayaan, dan lain-lain. 3. Program Studi Terjemah dengan visi menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset dan agama terdepan dalam bidang penerjemahan dan kebahasaan. Untuk itu, misi yang dikembangkan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang kebahasaan dan penerjemahan, menyelenggarakan penelitian dalam bidang bahasa dan penerjemahan bagi kepentingan akademik dan masyarakat, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa dan penerjemahan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dengan tujuan menghasilkan sarjana yang memiliki keterampilan profesional di bidang penerjemahan dan kemampuan akademik di bidang bahasa yang berjiwa keislaman dan keindonesiaan. Peluang kerja pada program studi ini adalah menjadi tenaga pendidik di bidang bahasa Arab, menjadi penerjemah baik tulis maupun lisan untuk tamu-tamu dari Timur Tengah, menjadi konsulat untuk berbagai negeri Timur Tengah, dan yang terakhir menjadi pegawai negeri sipil. 4. Program Studi Ilmu Perpustakaan. Visinya adalah
menjadi lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi terkemuka di Indonesia yang bernuansa Islam. Untuk itu, misi yang dilakukan adalah menghasilkan sarjana muslim bidang ilmu perpustakaan dan informasi, menghasilkan tenaga profesional dalam mengelola sumber-sumber informasi Islam, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi. Tujuannya adalah menghasilkan sarjana dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mampu menerapkannya secara profesional dalam pengembangan masyarakat. Peluang kerja pada program studi ini adalah menjadi pustakawan sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga lainnya, baik negeri maupun swasta, menjadi pegawai negeri sipil di bidang kearsipan. 5. Program studi Bahasa dan Sastra Inggris. Visinya adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berbasis riset dan agama yang terdepan dalam bidang bahasa dan sastra Inggris. Dengan misi menumbuhkan budaya riset di kalangan sivitas akademika, mengembangkan bahasa Inggris sebagai lingua franca, menumbuhkan budaya apresiatif terhadap karya sastra Inggris, membangun landasan teoritis dan praktis untuk pengembangan keterampilan berbahasa Inggris, membangun landasan teoritis dan praktis untuk pengembangan karya sastra Inggris, dan yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pola pengabdian masyarakat yang lebih profesional. Tujuannya adalah menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang bahasa dan sastra Inggris. Peluang kerja pada program studi ini adalah menjadi tenaga pendidik di bidang bahasa Inggris, menjadi penerjemah, baik tulis maupun lisan untuk tamu asing, menjadi konsulat untuk berbagai negara, dan yang terakhir, menjadi pegawai negeri sipil. Nilai akreditasi A bagi masing-masing program studi kecuali program studi ilmu perpustakaan dengan nilai B merupakan wujud dari komitmen seluruh sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Komitmen ini mengutamakan pelayanan kepada keberhasilan mahasiswa dengan dukungan tenaga pengajar yang kompeten, pelayanan administrasi yang prima, dan kelengkapan di bidang media pembelajaran. Dari segi tenaga pengajar, rasio perbandingan antara dosen dan mahasiswa adalah rata-rata 1:25. Seluruh tenaga pengajar yang ada berlatar belakang pendidikan minimal S2 sebagai tergambar dalam grafik berikut. Komunikasi antara mahasiswa dan dosen dibangun dalam suasana keakraban dan bersahabat, sehingga mahasiswa dapat dengan leluasa menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan program akademiknya. Komunikasi ini tidak hanya terbatas di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, termasuk di kantin-kantin, taman, dan sebagainya. Untuk menjaga kualitas dosen, maka fakultas selalu mengadakan pelatihan dan keharusan bagi para dosen untuk studi lanjut. Selain itu, pada setiap akhir semester, kinerja setiap dosen akan dinilai oleh para mahasiswa atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Sebagai wujud dari pelayanan prima, maka Fakultas Adab dan Humaniora memberikan pelayanan administrasi akademik yang berbasis teknologi modern, seperti pelayanan administrasi keuangan melalui bank yang telah ditunjuk secara autodebit di seluruh cabang di Indonesia. Pelayanan administrasi rencana studi dapat dilakukan melalui jaringan internet secara online 24 jam. Sehingga setiap mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk antri yang lama untuk menyelesaikan masalah-masalah administratif. Dari segi fasilitas pendukung, Fakultas Adab dan Humaniora saat ini telah memiliki gedung berlantai 7 yang dilengkapi dengan lift, ruang kelas yang nyaman yang masing-masing dilengkapi dengan jaringan internet merupakan pertama di Indonesia. Selain itu, juga disiapkan overhead projector, LCD infocus, tape recorder, VCD player, dan lain-lain sebagai pendukung proses pembelajaran.
Untuk memperkuat dan meningkatkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran, maka masing-masing program studi memiliki ruang laboratorium seperti laboratorium bahasa, home theater, jaringan parabola untuk program studi bahasa dan sastra Arab, dan bahasa dan sastra Inggris. Laboratorium terjemah untuk program studi terjemah, laboratorium atau bengkel perpustakaan untuk program studi ilmu perpustakaan, dan ruang kesejarahan untuk program studi sejarah dan peradaban Islam. Selain itu, fakultas juga menyediakan ruang khusus bagi mahasiswa untuk belajar mandiri dengan fasilitas audio-visual dalam self-access room dan ruang perpustakaan. Masing-masing ruangan laboratorium, self-access room, dan perpustakaan ini berbasis teknologi modern dan dilengkapi dengan air condition yang diharapkan membuat mahasiswa betah untuk berlama-lama di dalamnya. Fakultas telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Supersemar, Gudang Garam, Sampurna, dan lain-lain untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang secara ekonomi kurang mampu. Selain pengembangan intelektual, fakultas juga mengadakan program pengembangan bakat dan minat melalui olahraga dan seni. Saat ini, fakultas telah memiliki satu grup musik sebagai wahana bagi pengembangan bakat kreativitas seni mahasiswa. Untuk tetap menjaga hubungan silaturahim dengan para alumni, fakultas senantiasa melakukan temu alumni setiap tahun yang sekaligus sebagai wadah tukar-menukar informasi berkaitan dengan penyerapan alumni di dunia kerja dan peluang kerja baru bagi alumni baru. Adalah keputusan yang bijak bila menjadikan Fakultas Adab dan Humaniora sebagai tempat menempa diri untuk masa depan yang lebih humanis dan berperadaban. Selamat bergabung di Fakultas Kebanggaan Bersama.